Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 10. Perkenalkan, saya Maria Serifatai, SPDGR, Unit Kerja SMP Negeri 14 Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Nah, sebelum kita memahami lebih jauh tentang visi guru penggerak, saya akan menjelaskan tentang paradigma inquiry apresiatif. Nah, paradigma inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam inquiry apresiatif ini, menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif yang berada di sekolah. Jadi, bukan hal negatif yang diangkat, melainkan mengubah hal negatif tersebut menjadi bunyi yang positif terlebih dahulu, sehingga akan berdampak positif dan menimbulkan subjektif yang baik pula. Adapun tahapan pertama yang bisa kita lakukan dalam mengidentifikasi hal positif apa atau potensi yang ada di sekolah, yaitu dengan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Nah, dengan inquiry apresiatif ini, mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, serta mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dari pemahaman saya terhadap inquiry apresiatif tersebut, maka saya mencetuskan sebuah visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, unggul, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi tersebut, saya mengembangkannya dalam sebuah prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kreativitas belajar peserta didik. Dari prakarsa perubahan tersebut, saya tuangkan ke dalam Bagja. Nah, Bagja merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Adapun tahap Bagja yang saya lakukan. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan yang saya lakukan yang itu, apa yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kreativitas belajar peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang saya buat yang pertama, saya berkomunikasi dengan pimpinan, serta saya mengajak rekan guru untuk bertukar pikiran berkaitan dengan metode pengajaran yang telah mereka laksanakan. Lalu yang kedua, saya membuat komitmen dan kesepakatan bersama dengan peserta didik. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang telah berhasil mengembangkan pembelajaran yang inovasi untuk meningkatkan kreativitas belajar murid? Bagaimana cara menumbuhkan kreativitas tersebut? Lalu yang ketiga, desain pembelajaran seperti apa yang dapat menumbuhkan kreativitas murid? Keempat, keterampilan apa saja yang dapat mendukung kreativitas belajar murid? Nah, daftar tindakan yang saya lakukan, yang pertama, melakukan kegiatan sharing atau berbagi praktik baik dengan kepala sekolah dan juga rekan guru. Lalu yang kedua, mencari sumber atau referensi lain. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi atau aset pendukung yang dibutuhkan peserta didik dalam menumbuhkan kreativitas.
Keempat, melakukan kolaborasi dengan rekan guru dan juga peserta didik. Lalu yang kelima adalah penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apa hal baik yang saya harapkan terwujud dengan mengembangkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kreativitas belajar murid? Yang kedua, bagaimana suasana kelas dan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas siswa? Nah, daftar tindakannya. Yang pertama, menumbuhkan kreativitas siswa dalam pembelajaran yang menghasilkan inovasi baru dari karya siswa. Lalu yang kedua, menciptakan pengaturan ruangan kelas yang kreatif dan mendukung pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran berbasis IT. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah utama yang harus saya lakukan dalam mengembangkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kreativitas belajar murid? Yang kedua, bagaimana trik saya agar konsisten dalam usaha mengembangkan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kreativitas belajar murid? Yang ketiga, bagaimana peran sekolah dalam mendukung kreativitas belajar murid? Nah, daftar tindakan yang saya buat, yang pertama, mendesain pembelajaran berbasis IT sesuai dengan kebutuhan serta gaya dan minat belajar murid. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam menyusun perencanaan yang mendukung budaya atau peran sekolah. Yang ketiga, melakukan refleksi rutin baik dengan kepala sekolah ataupun rekan guru. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa saja langkah pertama saya dalam mengembangkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kreativitas belajar murid? Lalu yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam mengembangkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kreativitas belajar murid? Nah, tindakan yang saya buat, yang pertama, bersama siswa, saya akan mengatur dan mendesain suasana pembelajaran kelas yang kreatif. Lalu yang kedua yang bertanggung jawab, saya sendiri sebagai guru, kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Demikian saja yang saya paparkan berkaitan dengan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Mohon maaf jika tidak sesuai. Salam dan bahagia.